4 bulan DPO, mantan Direktur UINSU ditangkap. Pengaspalan Jalinsum terkesan asal jadi. Hashim tinjau pengaspalan BM Nur. Horas, selamat pagi pemirsa. iNews Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa, setelah 4 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidur Rahman, akhirnya berhasil ditangkap Kejari Medan saat berada di salah satu lokasi persembunyiannya di kota Medan. Saidur Rahman diduga terlibat dalam kasus korupsi program dana Mahat mahasiswa tahun 2020 sampai 2021 yang merugikan negara mencapai 950 juta rupiah. Penangkapan mantan Rektor UINSU Saidur Rahman dilakukan Kejari Medan di lokasi persembunyiannya seputaran kota Medan Selasa malam. Sebelumnya tersangka korupsi program dana Mahat mahasiswa tahun 2020 sampai 2021 ini sempat melarikan diri ke Pulau Jawa. Mantan Rektor UINSU Saidur Rahman ditetapkan sebagai DPO sejak 4 bulan lalu, yakni 3 Agustus 2023, dalam kasus korupsi program dana Mahat mahasiswa tahun 2020 sampai 2021 dan menimbulkan kerugian negara berkisar 950 juta rupiah. Kasih Intel Kejari Medan Simon menyebut, selain mantan Rektor UINSU Saidur Rahman, juga ada tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus ini, yakni Sangkot Ashar Rambe, mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UINSU, dan Evi Novianti Siregar, staf unit pelayanan teknis Pusbangnis. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999. Dalam pelariannya, mantan Rektor UINSU Saidur Rahman mengaku sempat bersembunyi di kawasan Jabotabek, lalu ke kampung halamannya di Labuhan Batu Selatan dan kawasan Deli Serdang, hingga akhirnya berhasil ditangkap saat kembali ke lokasi persembunyiannya di kota Medan. Setelah ditangkap, mantan Rektor UINSU Saidur Rahman akan dihadirkan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan dan untuk sementara waktu tersangka pun kini menjalani penahanan di Lapas Tanjung Gusta Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dr. Susanti Dewayani menghadiri puncak Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-78 tahun 2023 di Auditorium Universitas Simbalungun. Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dan Ketua Dekranasda HKE Rijal Ginting bersama ribuan guru di Kota Pematang Siantar menghadiri puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78 dengan tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa guru adalah pahlawan pembangunan, pahlawan yang perannya sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di depan ribuan guru yang hadir, Wali Kota Siantar Susanti menekankan agar hak guru di Kota Pematang Siantar menjadi prioritas dan tidak dipersulit dalam segala urusan kedinasan. Di Hari Guru ini, pemerintah kota telah memberikan kuota kepada 378 orang bekerja sebagai P3K yang beberapa waktu yang lalu telah dilakukan testing, kemudian perpanjangan kontrak untuk guru P3K untuk setahun ke depan, biasanya setahun sekali. Dan hal-hal tentunya tadi kesejahteraan guru harus kita perhatikan karena di sini guru adalah yang menentukan, artinya guru menjadi
Kegiatan ini diisi dengan sejumlah kegiatan menarik, termasuk penyematan bunga kepada perwakilan guru yang akan memasuki pensiun dan penyerahan hadiah pada pemenang lomba. Sebelumnya berbagai kegiatan juga sudah dilaksanakan, seperti perlombaan tingkat PAUD Dikdas, yakni TK, PAUD, SD dan SMP, dan sekolah menengah atas kejuruan, seperti lomba pembuatan video pembelajaran, karya tulis ilmiah, progres kemajuan platform Merdeka Mengajar, dan sekolah sehat. Kegiatan juga dirangkai dengan kegiatan jalan santai, serta senam masal guru beberapa waktu lalu. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-93. Kegiatan ini dirangkai dengan menggelar berbagai lomba, pertunjukan atraksi, serta menampilkan program kewirausahaan merdeka. Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-93 tahun Al-Jamiatul Wasliyah di halaman kampus Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Labuhan Batu, perwakilan Forkopimda, para dosen, mahasiswa, serta pelajar. Kegiatan ini juga dimeriahkan penampilan Rektor Unifa Basyarul Ulia Nasution dalam atraksi seni bela diri pencak silat yang pernah dilakoninya saat menjadi atlet cabang olahraga silat. Kemudian atraksi lompat api oleh tapak suci, serta penampilan drum band SMK Al-Wasliyah yang keseluruhannya adalah binaan Unifa. Selain itu, Unifa juga menampilkan program kewirausahaan merdeka, seperti produk carang elang yang terbuat dari ubi jalar, teh kaju yang terbuat dari kulit biji kopi, yang saat ini telah dipromosikan hingga sampai universitas yang ada di kota Surabaya. Rektor Universitas Al-Wasliyah Basyarul Ulia Nasution mengatakan, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan seperti perlombaan yang melibatkan seluruh madrasah aliyah dan SMK Al-Wasliyah se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Rektor juga berharap Unifa dapat terus melangkah ke arah yang lebih baik dengan peningkatan SDM para dosen dan mahasiswa. Kalau kita hitung dengan momentum HUT Al-Wasliyah ke-93 tahun ini, kita harus lebih semakin berbenah menuju ke arah yang lebih baik, peningkatan SDM dosen, peningkatan SDM manusia, sumber daya manusia, SDM bagi mahasiswanya. Dan juga kita menyampaikan beberapa penyampaian yang trending beberapa bulan ini, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Unifa Labuhan Batu dalam momentum HUT Al-Wasliyah ke-93 tahun ini, mari kita mendonasikan sebagian milik kita kepada saudara-saudara kita Muslim di Palestina yang pada saat ini mereka sedang mendapat musibah kemanusiaan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piagam kepada para juara berbagai perlombaan yang sebelumnya telah digelar. Dari Labuhan Batu, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, getaran proyek bendungan rusak rumah warga. Tetaplah bersama kami. Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, pengerjaan proyek multi-years pengaspalan jalan lintas Sumatera yang berada di Kabupaten Padang Lawas diduga pengerjaannya asal jadi demi mengejar target berakhirnya anggaran APBD tahun 2023. Pasalnya jalan yang baru selesai diaspal 1 bulan lalu sudah mengalami kerusakan seperti retak, terkelupas, dan amblas. Pengerjaan proyek multi-years pengaspalan jalan lintas Sumatera yang berada di Kabupaten Padang Lawas yang dikerjakan PT Waskita KSO, PT Pijar, dan PT SMJ diduga dikerjakan asal jadi demi mengejar target berakhirnya anggaran APBD tahun 2023.
Pasalnya pengaspalan jalan yang baru selesai dikerjakan sekitar 1 bulan justru sudah tampak mengalami keretakan, amblas dan terkelupas. Diduga saat pemadatan bes tidak sempurna serta ketebalan bes kelas A yang seharusnya 15 cm dan galus bahu dengan kedalaman 15 cm juga diduga tidak sesuai bestek. Sinaga perwakilan perusahaan perbaikan Jalinsum yang berada di lokasi tidak bersedia memberikan keterangan saat hendak dimintai keterangannya oleh sejumlah wartawan. Dirinya hanya menyebut terkait kualitas bes atau ketebalan aspal jalan itu rahasia perusahaan dan tidak boleh ada yang mengetahui. Salah satu warga Robert merasa bersyukur dengan pengerjaan pengaspalan Jalinsum di Padang Lawas. Namun dirinya berharap pembangunan jalan dilakukan jangan setengah hati agar jalan tetap awet dan tahan lama. Rangkanya ya terima kasih ya sudah sampai memperbaiki jalan yang ada di Padang Lawas ini yang sebelumnya sudah sangat parah ya. Cuman amat disayangkan seperti yang saya lalui di Selasa 1 itu kalau tidak salah baru sebulan dihampar aspal udah kompak KB. Nah, kemungkinan kalau diaplikasikan ke base yang ada sekarang ini juga ya mungkin seperti itu juga ya, seperti yang di sana, makanya di sana terjadi kompak KB karena kondisi base-nya ini kayaknya tipis ya. Kelihatan banget itu kan masih ada aspal, kelihatan masih ada aspalnya gitu. Artinya harusnya kalau memang dia ditutup yang benar. Atau kalau memang jadi hancur baru dihampar lagi, ditutup dengan base lagi ya. Gitu. Jangan seperti ini agar tidak kejadian seperti yang di Selasa 1 gitu Mas kalau menurut saya. Robert juga meminta agar pengawas konsultan untuk aktif mengawasi pengerjaan proyek multi-years pengaspalan Jalinsum agar masyarakat pengguna jalan bisa nyaman saat berkendara. Dari Padang Lawas, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang mengaku resah dengan dampak dari pembangunan bendungan. Pasalnya puluhan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi pembangunan bendungan Lausimeme kini mengalami retak-retak akibat kerasnya dentuman teknik pengeboman yang dilakukan pengerja proyek untuk meruntuhkan perbukitan. Pembangunan bendungan Lausimeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang sangat dirasakan dampak negatifnya bagi warga sekitar pembangunan bendungan. Puluhan rumah warga mengalami retak-retak, dikhawatirkan rumah bisa ambruk bila tidak diperbaiki. Warga di Dusun 2 Kuala Uruk, Desa Kuala Dekah sekitar 40 rumah hampir semua mengalami rumah retak pada bagian bangunan. Keretakan rumah bahkan sampai membuat dinding rumah seperti terbelah di beberapa bagian dinding rumah-rumah warga. Warga sempat meminta pertanggungjawaban pihak pembangunan proyek bendungan untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang mengalami keretakan akibat dampak dari pengerjaan bendungan yang terkadang memakai bahan peledak, sehingga terjadi getaran pada rumah-rumah warga. Menurut warga, pihak pembangunan proyek pernah melakukan perbaikan rumah warga yang mengalami keretakan. Namun perbaikan yang dilakukan pihak pelaksana proyek pembangunan bendungan hanya perbaikan ringan saja dengan cara mendempul dinding-dinding rumah warga yang mengalami keretakan. Kejadian rumah retak ini penyebabnya menurut abang apa, Pak? Penyebabkan retak rumah ini lantaran ada getaran dulu bahan peledak di proyek LSM itu ya, LSM. Itu walaupun dia bikin pengeboman, dia nggak pernah kabarin sama kami. Nah, itulah kejamnya anggota pemboman itu, Pak. Jadi setiap ada pembom ini di sini bergetar dia? Bergetar, Pak. Kami pun kadang kalau siang, malam pun ada juga. Akibatnya rumah jadi... Nah, inilah dia akibatnya rumah ini agak retak-retak dia semua. Warga berharap pihak pembangunan proyek bendungan Lausimeme bertanggung jawab untuk memperbaiki rumah-rumah warga. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, Hashim tinjau pengaspalan jalan BM Nur. Tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Selasa sore kemarin meninjau pengerjaan pengaspalan jalan yang berada di dalam Gang BM Nur, Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Sebelumnya kurang lebih selama 7 tahun Jalan BM Nur kondisinya rusak parah. Warga pun menyampaikan kondisi jalan tersebut kepada Ketua DPRD Medan Hasyim hingga akhirnya melalui advokasi Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, Jalan BM Nur langsung diaspal hot mix. Usai meninjau pengaspalan Jalan BM Nur, Ketua DPRD Kota Medan kemudian menjemput aspirasi warga sekaligus menggelar sosialisasi produk hukum Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Jalan Pukat Banting 1, Kecamatan Medan Tembung. Didampingi sejumlah staf, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE Selasa sore melakukan peninjauan pengerjaan pengaspalan yang terletak di dalam Gang BM Nur, Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Medan Area. Di lokasi Jalan Gang BM Nur terlihat petugas dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi SDAB MBK Kota Medan sedang melakukan pengerjaan pengaspalan jalan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim turut melihat proses pengerjaan pengaspalan sambil menyapa warga sekitar yang merasa senang karena jalan mereka yang dulu rusak parah kini telah dilakukan pengaspalan. Pengerjaan pengaspalan Jalan BM Nur yang sudah berlangsung selama 4 hari ini diperkirakan akan rampung dikerjakan oleh Dinas SDAB MBK Kota Medan selama 1 atau 2 hari ke depan. Selama ini jalan dalam Gang BM Nur yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk ini digunakan warga sebagai akses jalan alternatif dari Jalan Kapten Jumhana menuju Jalan Besi atau sebaliknya. Menurut Haris, Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Sukarame 2, selama kurang lebih 7 tahun terakhir, jalan yang terletak di dalam Gang BM Nur ini kondisinya rusak parah. Selain dipenuhi lubang-lubang saat musim penghujan, jalan dalam Gang BM Nur selama ini kerap juga dipenuhi dengan genangan air. Hal inilah yang membuat warga kemudian menyampaikan keluhan mereka tentang kondisi jalan BM Nur kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Perbaikan jalan dalam Gang BM Nur sepanjang 100 meter dengan lebar 3 meter ini membuat warga berterima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan dan pemerintah Kota Medan. Berkat Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, jalan warga kini sudah bagus lagi. Jalan ini masuk parah bang, gelembung-gelembung, nggak beratur lah bang, banjir apa gitu. Airnya tuh nggak mengalir bang ke bawah gitu bang. Cuman ada warga minta tolong sama Ketua Hasyim untuk perbaikan jalan ini bang. Inilah bang. Udah mulai perbaiki bang, alhamdulillah udah bagus bang, jalan perbaiki bang oleh Ketua Hasyim bang. Berapa meter? Yang udah aspal ini kurang lebih bang, ada 100 meter bang, ada simpang ke simpang bang. Betul, lebarnya 3 meter lebih bang. Jalan apa? Jalan BM Nur bang, jalan Kapten Jumhana, Gang BM Nur. Ini menghubungkan jalan apa aja pak? Berhubungannya ya ini jalan Kapten Jumhana lah bang, mana masuk bisa ke simpang Asia, Besi, jalan Besi, udah tembus bang. Cuman yang jalan hancurnya di BM Nur ini aja bang. Udah lama tuh hancur bang? Udah hancur udah lama, kurang lebih adalah 6-7 tahun yang lalu hancur bang, puluhan tahun adalah. Terima kasih atas kebaikan Pak Hasyim membantu warga saya telah membangun jalan yang dulunya hancur, sekarang lebih baik pak untuk warga bisa nyaman untuk berkendara pak. Nah, terima kasih untuk Pak Hasyim. Pengerjaan pengaspalan jalan dalam Gang BM Nur dimulai dari ujung jalan yang menghubungkan dengan Jalan Besi. Ya, itu bisa kita atur, Pak. Tinggal existing-nya aja kita kuali. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, perbaikan jalan dalam Gang BM Nur merupakan usulan warga yang disampaikan kepadanya 1,5 bulan lalu. Setelah menerima keluhan warga tentang kondisi jalan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian mengusulkan kepada Dinas SDA BMBK Kota Medan atau dulunya Dinas PU melalui UPT Dinas SDA BMBK di Dapil 4 Medan Kota agar jalan di dalam Gang BM Nur diaspal.
Pegawai Dinas SDA BMBK Kota Medan, UPT Dapil 4 Medan Kota, kemudian turun ke lokasi melakukan peninjauan dan survei, lalu melakukan pengaspalan sesuai yang diinginkan warga. Pengaspalan jalan dalam Gang BM Nur menurut Ketua DPRD Medan dilakukan secara swakelola. Dan dengan diaspalnya jalan dalam Gang BM Nur ini, Hashim berharap jalan tersebut bisa memberi kenyamanan dan bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim menyampaikan apresiasinya kepada UPT Dinas SDA BMK Kota Medan Dapil 4 yang telah menindaklanjuti aspirasi warga. Aspirasi dari warga yang ada di Jalan Kapten Jumhana, Gang BM Nur, yang disampaikan kepada kami sebulan setengah yang lalu. Ya, kemudian kami usulkan kepada PU, khususnya UPT PU Dapil 4 ya, Dapil 4 ya, Medan Kota. Nah, setelah itu dilakukan peninjauan, disurvei, kemudian hari ini dilakukan pengaspalan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Nah, ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara swakelola ya. Mudah-mudahan dengan diaspalnya Jalan Kapten Jumhana, Gang BM Nur ini ya bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat yang ada di sini untuk melintasi gang ini tersebut ya. Nah, kita harapkan pengerjaan ini nanti bisa berjalan dengan baik ya dan memberi manfaat kepada masyarakat kita sehingga masyarakat merasa nyaman ya. Dan tidak ada lagi terkendala dengan jalan rusak, karena memang sebelumnya kita lihat jalan masuk ke sini ya di Gang BM Nur ini cukup parah rusaknya, dan ini sudah berlangsung hampir menurut warga sudah hampir 6 tahun lebih ya. Nah, ini baru kesempatan dilakukan pengaspalan. Tentu pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas PU Medan, khususnya UPT Medan Kota yang begitu responnya begitu cepat melakukan tindak lanjut, melakukan pengaspalan terhadap apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat apa yang dilaksanakan atau yang dikerjakan pada hari ini. Usai meninjau pengaspalan jalan dalam Gang BM Nur, Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai 2, Kecamatan Medan Area, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE melanjutkan aktivitasnya menuju Jalan Pukat Banting 1, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, dalam rangka menjemput aspirasi warga, sekaligus menggelar sosialisasi produk hukum Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hashim dalam kegiatan jemput aspirasi dan sosialisasi Perda yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Tembung, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Kota Medan tersebut disambut antusias oleh ratusan warga. Dalam kegiatan sosper yang merupakan produk hukum DPRD Kota Medan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim menjelaskan bahwa Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan merupakan hasil dari pembahasan bersama antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. Dan dirinya terlibat dalam pembahasan tersebut saat pertama kali menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan periode 2009 sampai 2014. Hashim mengatakan tujuan dibentuknya dan disahkannya Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan ini. Salah satunya adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Ya, itu ada disebutkan tujuannya itu sudah jelas, yaitu mewujudkan tatanan kesehatan ya yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi tatanan kesehatan itu harus bisa melibatkan partisipasi dari semua unsur, ya, semua stakeholder, ya. Kemudian mewujudkan Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan, untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, tahun ini DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 200 miliar rupiah lebih. Dengan anggaran kesehatan yang begitu besar, pemerintah Kota Medan telah menerapkan pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau UHC JKMB. Program UHC JKMB yang mulai diterapkan Desember 2022 merupakan implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Hasyim menambahkan melalui perda ini masyarakat tahu apa yang menjadi hak mereka untuk pelayanan kesehatan dari pemerintah Kota Medan dan apa yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Dalam kesempatan ini, pemaparan materi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan disampaikan oleh narasumber Waldemar Sihombing selaku staf fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan. Dalam paparannya, Waldemar menyampaikan sudah banyak yang diperjuangkan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim untuk warga Kota Medan agar mendapat pelayanan kesehatan. Selain mengalokasikan anggaran kesehatan senilai 200 miliar rupiah dan program UHC JKMB, Hasyim juga turut serta berkontribusi lahirnya Rumah Sakit Umum Bakhtiar Jafar di kawasan Medan Utara. Pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga meminta warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka agar nanti diadvokasi dan ditindaklanjuti melalui lembaga DPRD Medan yang dipimpinnya. Momen ini pun menjadi kesempatan warga untuk bertanya. Sejumlah pertanyaan dilontarkan warga seperti Acui, warga Jalan Tritosari, Gang Keluarga, Kelurahan Bantan, yang mempertanyakan apakah program UHC JKMB atau berobat gratis dengan KTP juga berlaku bagi warga luar kota yang berkunjung di Kota Medan. Kemudian jika ada anak keluarga dari luar daerah tiba-tiba sakit di Kota Medan, apakah bisa ditangani secara gratis di puskesmas? Lain halnya dengan warga Pukat Banting 2 bernama Tantri yang menanyakan bagaimana cara perpindahan dari BPJS Kesehatan Mandiri ke program UHC JKMB, sebab sejak Covid kondisi ekonomi keluarga mereka semakin sulit. Sementara itu, beberapa warga juga menanyakan kepada Ketua DPRD Kota Medan tentang program pendidikan gratis untuk anak mereka. Di samping itu juga warga mengeluhkan soal puskesmas dan rumah sakit di Kota Medan yang pada hari libur selalu tidak ada dokter. Seandainya ada, mana tahu ada bapak-bapak atau ibu kerja dari luar kota masuk ke Kota Medan, KTP luar kota, anak sekolah di sini, seumpamanya di Medan, anaknya sakit. Itu gimana penanganannya? Apakah di puskesmas Mandala ini akan menerima atau gimana? Sama saya Tantri. Tantri. Alamatnya? Saya tinggal di Jalan Pukat Banting 2. Hanya satu aja. Saya mau tahu persyaratan apa yang dibutuhkan untuk membekukan BPJS Mandiri ke BPJS gratis, itu saja. Terima kasih. Sekarang Ibu peserta Mandiri? Iya, Mandiri karena Kelas berapa? ada masalah jadi ketunda, jadi mau ditutup. Apa saja persyaratannya yang diperlukan? Ibu peserta BPJS Mandiri kelas berapa? Kelas 3. Ada tunggakan? Ada sejak Covid. Menanggapi pertanyaan warga bernama Acuy terkait apakah program UHC JKMB dengan KTP berlaku bagi warga luar kota yang berkunjung di Kota Medan, serta jika ada anak keluarga dari luar daerah tiba-tiba sakit di Kota Medan, apakah bisa ditangani gratis di puskesmas? Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menjawab, untuk program UHC JKMB yang berlaku untuk berobat gratis di puskesmas, klinik atau rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah warga yang hanya ber-KTP Medan. Namun jika dalam kondisi emergensi, warga dari luar kota atau Mr. X juga bisa berobat gratis di Kota Medan, tetapi hanya berlaku di Rumah Sakit Peringadi Medan. Sebab DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan telah menyetujui dan mengalokasikan anggaran di Rumah Sakit Peringadi Medan untuk pasien seperti itu, dengan pelayanan yang nama pasiennya U-Register. Menambahi jawaban Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, perwakilan UPT Puskesmas Mandala mengatakan,
Puskesmas hanya menangani pelayanan kesehatan gratis dengan pasien ber-KTP Medan yang ada di wilayah kerja mereka. Namun begitu, UPT Puskesmas Mendala bisa memberikan perobatan gratis bagi pasien dari luar kota Medan dalam kondisi emergensi, tetapi hanya untuk sekali penanganan. Terdaftar yang tidak maksudnya di luar kota Medan itu bisa ditangani oleh rumah sakit pribadi tanpa KTP ya, itu bisa. Itu namanya pasien unregistered atau pasien Mr. X gitu, pasien X itu bisa. Tapi kalau di puskesmas nanti kita coba sesuai dengan wilayah kerja, ya kan. Memang kalau Medan dengan KTP-nya, dengan UAC-nya. Tetapi sejauh ini kami bila ada pasien itu memang mendadak lah, misalnya emergency, walaupun dia KTP-nya luar, untuk sekali pasti dilayani, insya Allah. Sekali berobat ya, sekali berobat Pak, bukan dia terus besoknya berobat lagi, berobat ulang-ulang, enggak. Sekali dalam keadaan emergensi. Terkait bagaimana cara perpindahan dari BPJS Kesehatan Mandiri ke program UHC JKMB dan kemudian soal program pendidikan gratis untuk anak, serta keluhan warga soal puskesmas dan rumah sakit di Kota Medan yang masih ada pada hari libur tidak ada dokter. Hal ini pun dijawab oleh Ketua DPRD Medan satu persatu. Tentang perpindahan BPJS Kesehatan Mandiri ke program UHC JKMB, menurut Ketua DPRD Medan bisa koordinasi ke puskesmas atau kantor BPJS terdekat. Namun secara otomatis warga yang memiliki KTP Medan, walaupun BPJS kesehatannya sudah mati, warga Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan program UHC JKMB. Sementara soal pendidikan anak gratis, Ketua DPRD Kota Medan Hashim menjelaskan, pemerintah sudah menerapkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan sekolah. Sedangkan soal dokter jaga baik di puskesmas maupun rumah sakit agar standby pada hari libur, Hashim berjanji akan menindaklanjutinya ke Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit di Kota Medan yang telah bekerja sama dengan BPJS. Kegiatan Ketua DPRD Kota Medan Hashim di Jalan Pukat Banting 1, Kecamatan Medan Tembung, ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada warga dan foto bersama. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.